Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi spesial untuk malam Jumat ini Gerbang Gaib Channel melakukan promo besar-besaran. Untuk Jualan kita, Pak? lah kita bukan jualan Kang. Lah bukan, kita membahas pusaka. Oh, bahas pusaka ya Kang? Pusaka. Aduh, padahal ini kayaknya menggiurkan juga pusaka untuk dijual Kang. Pusaka seperti ini mahal, Pak. Ini pusaka ini kira-kira kalau ditawar orang tuh bisa nyampe puluhan juta nggak sih Kang? Pusaka kayak gini? Pusaka kayak gini? Pasti ada salah satu pusaka saya itu ada yang ditawar 5 ke atas. Itu memang ada orang yang memang mencari karena antiknya. Ada juga yang bermaksud lain ya. Betul banget. Ya mungkin langsung aja Kang ya. Siap. Kita bahas pusaka. Oke. Jadi ada beberapa pusaka yang bisa teman-teman lihat. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kayaknya yang enak kita mulai dari yang cabe Kang. Yang kecil. Oke, Iya, yang cabai rawit. Yang cabai rawit. Ini Siap. saya mau pegang, takut juga Kang Aing mau pegang kali Kang ya? Nggak apa-apa ini mah, tinggal buka aja. Saya agak takut juga nih kamu Kang. Nggak apa-apa, buka aja. Ini nih Pegang aja bentuknya. nggak apa-apa. Tapi bentuknya kayak Gue enggak. segemeter. Ini takut Kang, saya. Oh gitu. Terus kan konotasinya tuh Kang, Serem gitu ya. wow gitu. Tapi bentuknya ini apa ya, nggak asing gitu Kang. Ke sini. Jujur saya sama sekali nggak tahu menahu tentang keris itu Kang. Oke, tapi mungkin pernah dengar yang namanya semar mesem. Semar mesem pasti. Karena Ini kerisnya. oh ini semar mesem tuh ini. keris Betul. ini. Jadi kan ada juga yang bilang ajian semar mesem, laiki medianya. Oh medianya ini. Ke Medianya. sini. Iya. Itu. Dan kalau untuk semar mesem kan yang saya tahu Kang ya. Betul. Untuk itu ya Kang ya. Apa kira-kira? Ada untuk perlu dijelasin lebih jelas nih Kang. Saya Ya ngomong. nggak apa-apa, bilang aja. Ya untuk pengasihan lah Kang ya. Pengasihan. Pengasihan. Nah itu benar adanya nggak sih Kang? Kita berarti membahas tentang semar mesem dulu Semar berarti mesem ini. dulu nih Kang, satu-satu. Semar mesem dulu. Jadi ini semar mesem ini udah melegenda dari zaman dahulu kita. Jadi yang namanya semar mesem ini kan kita tahu ya, Semar. Semar itu siapa? Sabdo Palon. Sepuhnya Tanah Jawa. Orang Jawa lah, orang Jawa gitu. Kesaktiannya itu dikagumi sama jawara-jawara dahulu gitu. Nah akhirnya mungkin ada salah satu yang untuk tingkat ke pengasihan dan sebagainya, entah itu pelet, akhirnya dibuatlah semar mesem. Oh pantas bentuknya seperti saya pernah lihat ini kayak di wayang-wayang itu ya Kang? Betul banget gitu. Ini jadi jangan salah Pak. Yang memiliki seperti ini artinya keris-keris seperti ini sudah dipastikan memiliki ajiannya. Karena ini sepaket sama ajian itu. Jadi kalau untuk semar mesem sendiri itu memang ada ajiannya. Ada ajiannya. Tapi nggak sembarang media gitu ya Kang ya? Ya, jadi seandainya ajian untuk ini ya ada medianya sendiri. Sama halnya dengan ajian semar mesem ini. Satu paket dengan medianya keris semar mesem ini. Betul banget gitu. Jadi semar mesem ini ada 2 Pak ya. Semar yang seperti ini ada 2 bentuknya ya. Iya. Yang pertama semar mesem yang kita pegang ini. Yang satu lagi semar kuncung. Semar kuncung. Itu kita ada, cuman nggak tahu lupa naruhnya di mana. Akhirnya kita membahas ini aja dulu gitu Nah, ya. kalau untuk semar kuncung tersebut Kang, maksudnya kan ada 2. Iya, betul. Itu perbedaannya apa? Apakah hanya variasi? Apa mungkin panjangnya kah, besarnya kah? Atau memang juga ada apa ya, kegunaan lainnya gitu? Kegunaan. Jadi gini, kalau menurut menurut saya pribadi ya, atau mungkin supernatural yang lainnya, menganggap keris-keris seperti ini memiliki energi-energi tertentu untuk pengasihan dan pelet. Nah, perbedaannya di mana kalau untuk yang semar kuncung ini? Nah, perbedaannya ini dia lebih panjang, Pak. Iya. Dia lebih tinggi, namanya juga kuncung ya. Iya. Dia lebih tinggi dan biasanya kalau untuk kegunaan kalau ini untuk pengasihan dan pelet, kalau untuk yang kuncung ini kewibawaan. Wibawaan. Jadi entah itu atasan, entah itu mungkin petinggi di mana kayak gitu. Dan itu nggak sembarangan, banyak imitasinya, Pak. Mungkin kalau kita lihat ada yang jual di tukang bunga. Iya, banyak gitu. Banyak ya. Iya. Nah itu kebanyakan buatan semua. Oh berarti yang tukang bunga itu semar mesem ya nggak? Semar Saya mesem. kalau misalnya lewat gitu ya, tukang bunga segala macam lihat terus, cuman nggak tahu. Saya kan awam ya. Oh ya kecil-kecil ya? Nggak tahu.
keris apa sih gitu kan. Betul. Berarti itu semar mesem kayak gitu. Semar mesem, betul, bahasa kayak gini. Nah cuman ke tingkat keasliannya kita bisa dilihat dari ukir-ukirannya. Ada garis-garis yang mungkin sudah sepuhnya. Kan ada tuh yang kalau di tukang-tukang bunga tuh, ya ampun cuman begini aja langsung patah. Iya. Itu karena ya buat hanya, tapi bisa diisi, bisa. Ada ajiannya gitu. Cuman untuk tingkat keasliannya perbedaannya sangat jauh, lebih cepat kalau ini. Kalau yang tingkat keasliannya karena ibaratnya medianya lebih mewah gitu. Iya, benar banget. Medianya lebih mewah, terus juga kayak mungkin si penghuninya tuh semakin menjadi-jadi. Karena mungkin keasliannya kayak gitu. Oke, palingan kalau Pak I mau untuk penghasil ya ini gitu loh. Iya Kang ya. Ini tapi ini kayaknya dari semua ini Kang ya. Iya. Ini mah saran saya aja Kang. Apa tuh? Kalau mau ngasih kayaknya lebih cocok yang ini soalnya kecil. Saran saya aja kalau mau ngasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya juga enggak pengen. Cuman kalau salah satu yang mungkin ada niat buat ngasih saya sih yang kecil aja soalnya. Kalau kita ngomong di belakang aja nanti. Oh, siap Kang, siap. Oke, ini semar mesem sudah ya? Semar mesem udah. Sekarang tinggal 3 nih kita bahas nih Kang. Siap, oke. Kita membahas berarti mau lompat ke sini apa ke sini? Ini pakai karena kan ini keris itu tentang orang zaman dahulu Kang. Oke. Kita pun memilih dengan orang zaman dahulu. Oke, siap. Cap, cip, cup, yang mana yang aku kecup. Nah ini Kang. Oke. Mulai ya. Jadi keris sangklat ini keris yang sangat melegenda di zaman dahulu. Namanya apa tadi? Keris sangklat. Sangklat. Kita lihat ya dari ukirannya, kita lihat sangat mewah sekali, sangat tua sekali, sangat zaman dahulu banget. Kayak apa ya bisa bilang antik banget ya Kang? Antik gitu. Banget asli. Antik. Nah, kalau dibilang ada ceritanya nggak kalau untuk yang keris sangklat ini? Untuk ceritanya ini sangat minim ya, artinya nggak panjang seperti empu gandring, beda. Kalau untuk keris sangklat ini memiliki cerita yang mungkin hanya di situ-situ aja. Dan biasanya yang megang seperti ini, keris sangklat ini orang-orang petinggi, pangeran, raja, adipati, entah intinya itu petinggi di daerah. Itu yang, dan ini yang keris salah satu yang kita suka sih. Nah, dibuatnya ini oleh Sepuh Mandagi. Sepuh Mandagi, betul. Empu Sepuh Mandagi. Kalau untuk berarti kan karena dipegang para petinggi ya Kang? Iya, betul. Apakah lebih ke perang berarti Kang? Kekuasaan artinya kan dulu kan peperangan Pak. Artinya yang namanya raja harus memiliki suatu senjata khusus. Bener nggak? Pegangan lah ya. Pegangan, artinya salah satunya untuk kewibawaan, untuk memperebutkan suatu daerah kan ya harus bertempur dahulu. Dan bertempur itu harus menggunakan senjata. Ya senjata ini yang digunakan dulu para petinggi-petinggi gitu. Berarti kalau semisal orang yang punya keris sangklat adalah orang-orang yang memang siap untuk berperang. Salah satunya itu. Dan dimiliki sama orang-orang petinggi. Rata-rata dimiliki oleh petinggi. Berarti untuk orang-orang yang punya keris sangklat pada zaman dulu tuh nggak sembarang ya Kang? Nggak sembarangan. Ini malah jarang yang punya. Keris sangklat ini? Sangklat ini sangat jarang dipunya sama orang-orang kalangan tertentu ya. Artinya walaupun supranatural, nggak sembarangan keasliannya. Walaupun itu banyak yang palsu, buatan manusia atau kemardikan ya namanya ya. Itu kan zaman-zaman sekarang, bukan empunya sendiri ya gitu. Itu kalau untuk keris sangklat ini. Semar mesem, keris sangklat. Iya. Ya, sisa 2 nih Kang. Sisa 2. Nih kita pakai cara zaman dahulu lagi atau langsung tentuin aja Kang? Langsung tentuin aja. Ya. Enaknya Pak yang mana? Kayaknya yang ini terakhir aja nih kayaknya Kang. Ini terakhir aja. Oke. Ini dulu Kang nih. Berarti ini. Iya. Oke. Kalau ini yang dinamakan kelihatan beda nggak sama yang ini tadi? Beda sih Kang, beda. Beda ya. Yeah. Dari lekuknya, terus juga dari lihat cara tempah-tempahnya orang dahulu. Ini yang dinamakan
Kris dapur jaran goyang. Ini kris dapur jaran goyang. Jaran goyang. Ini dulu nih Kang, dulu. Oke. Jaran mungkin goyang pernah dengar pasti ya. Ini saya suka nih Kang, kayak gini nih Kang. Ini jaran goyang ini kan seperti lagu Nela Karisma. Oh iya. Kebetulan saya ini koplo sejati. Oh, koplo sejati. Jadi saya tahu lagu-lagu seperti itu. Jadi dari sini nyambung ya. Iya, langsung kemana Kang? Jaran goyang. Jaran goyang. Bisa jelasin lebih lanjut gak nih Kang maksudnya nih Kang? Jadi gini, kalau untuk sejarah lebih banyak juga ini. Lebih sejarahnya ini yang saya suka ya dari zaman dahulu ini, jaran goyang ini adalah suatu ajian. Ajian yang ada di kitabnya Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut Manguntapa. Manguntapa. Mangun. Iya, Ki Buyut Manguntapa. Dan konon cerita yang kita pernah baca atau kita nonton di TV atau di radio, mendengarkan di radio, ini masih ada kaitannya dengan Nini Pelet. Nini Pelet. Pasti pernah dengar. Nini Pelet, iya. Pernah, itu ada salah satu apa itu namanya, pernah disinetronkan di dahulu. Nini Pelet ya, saya pernah mendengar itu. Itu Nini Pelet ini terkenal di daerah Jawa Barat, di Gunung Cermai. Gunung Cermai. Dan terkenalnya itu Nini Pelet ini adalah ahli dalam bidang pengasihan dan pelet. Karena namanya pun makanya dijuluki dengan Nini Pelet. Betul banget. Dan di cerita yang saya baca, Nini Pelet ini mencuri kitab dari Ki Manguntapa, Ki Buyut Manguntapa. Dan salah satunya ini, maksudnya ini hanya medianya saja. Ajiannya yang dimiliki sama Ki Buyut Manguntapa itu. Kitabnya bukan hanya ajian itu tertentu, tapi ada ajian-ajian yang lain. Salah satunya yaitu jaran goyang. Jaran goyang gitu. Nah, tapi saya mau nanya ke Kang Satria nih. Boleh. Ini pertanyaan sangat penting nih Kang. Oke, sebentar. Dan biasanya yang memiliki seperti ini itu jarang diketahui, artinya tertutup lah. Nggak mungkin nih gue punya ini nih. Oh iya, paham. Apalagi orang-orang yang mungkin di bidang tertentu ya. Iya. Kayak gitu. Saya paham kenapa Kang Satria nggak pernah menunjukkan kris-krisnya ke saya. Aduh, apa ternyata Pak? Itu tadi saya bilang kan, saya baru kali ini melihat kris. Otomatis karena Kang Satria juga nggak pernah menunjukkan krisnya. Saya paham kenapa Kang Satria baru nggak pernah gitu menunjukkan kris baru ini. Ternyata begitu Kang mainannya Kang. Aduh, bahaya. Iya. Kita hanya mengkoleksi saja. Mengkoleksi ya Kang? Koleksi, tidak mempergunakan. Nggak mempergunakan karena keunikan tertentu aja gitu. Tapi ini pertanyaan sangat penting apa dan juga saran buat Kang Satria. Apa kira-kira? Jadi ibaratnya punya mobil nih Kang. Betul. Hanya dipajang kan sayang Kang. Bener banget. Mendingan hibahin ke saya Kang gitu Kang. Oh gitu. Nah, makanya saya mau tanya, tidak kira lebih cocok yang mana sama saya nih Kang? Yang ini nih Kang. Tadi Pak I pengen yang ini, kan? Udah saya jelaskan kayak ini. Iya. Malah pengen yang mana yang cocok Makanya saya bingung juga nih Kang. Ini Pak I. Iya. Dalam segi ketingkatan yang mungkin lebih mumpuni ya dalam bidang pengasihan atau pelet, ini rajanya. Itu Bang. Jaran goyang. Jaran goyang Kang. Lebih rajanya untuk pengasihan, pelet dan sebagainya. Waduh. Bahaya sekali. Bahaya nih. Makanya. Aduh. Nih, Pak I memiliki ini di rumah. Jangankan 1, 2, 3, 4, 5. Pada datang ke rumah. Astagfirullahaladzim Kang. Mau ngapain coba? Tanya dong. Oh iya. Mau ngapain nih Kang? Mau ngapain nih Kang? Dikasih saya udah jelek nih Kang. Iya mau ngapain nih Kang? Mau ngapain nih Kang? Kirain Pak I mau tanggung jawab apa-apa gitu ya kan. Itu hanya orang meminta sumbangan. Untuk alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Jadi jangan mikir aneh-aneh. Iya. Soalnya ngeri juga Kang. Makanya. Oke, kita membahas ini sudah ya. Iya, tapi ada satu lagi Kang. Oke, sebentar. Ini yang saya sebutkan tadi yang dinamakan keris empuh juga. Wah, keris yang sangat sepuh lah gitu. Oke, ini udah. Tapi sebelum ini saya mau nanya nih Kang. Oke, apa tuh kira-kira? Semenjak ibaratnya Kang Satria punya kerisnya yang mana lebih dahulu nih? Maksudnya antara ini sama ini? Memiliki pertama ya? Iya. Saya pertama ini adalah yang ini. Enggak, untuk dua ini. Menjebak nih, pertanyaan menjebak. Saya penasaran gitu Kang. Kok bisa punya dan kapan? Sejak kapan itu Kang?
Yang namanya pengkoleksi Pak. Iya. Pengkoleksi mah apa ya? Hanya kesenangan aja. Iya kesenangan. Yang mana lu nih Kang? Ya. Cuma jawab yang ini gitu kan Kang? Iya. Saya dulu yang ini. Oh yang ini. Yang ini. Pas punya yang ini berapa wanita yang ke rumah Kang? Minta sumbangan. Oh minta maksudnya kan kadang ada remaja masjid yang wanita. Oh kayak gitu ya. Gitu, Kang. Oke. Jadi biar nggak salah paham. Biar nggak salah paham aja. Jadi keris yang seperti ini yang pertama saya dapatkan yang ini jaran gue. Oke. Oke nih Kang. Oke. Ini keris terakhir nih Kang sekarang. Keris terakhir. Kenapa saya milih ini terakhir Kang? Oke, karena apa nih kira-kira? Karena pertama Kang, kayaknya ini dari sarang tuh paling berbeda sendiri gitu kan. Betul. Dan nggak tahu kenapa nih Kang ya. Lebih tertarik. Dari sekian keris ini Kang, paling segan sama keris ini Kang. Paling segan. Oke. Ya. Jadi untuk megangannya kayaknya harus hati-hati gitu kan. Paling segan gitu kan. Nah, apakah hanya asumsi saya atau memang ada perbedaan kenapa ini lihat mata saya itu agak spesial gitu kan? Oke, berarti kita membahas yang terakhir ya. Iya, yang terakhir Kang. Oke, kita buka ya. Wih, apa kira-kira? Oh, sepuh. Sepuh kan? Sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini terlalu Kang. Ini sebelum ini Kang, saya agak penasaran nih Kang. Pas saya perhatiin keris ini dan ini sama ini Kang. Itu keris perbedaannya ada perbedaannya Kang dari kayak gini nih Kang apa? Oh namanya look. Oh look. Yang dinamakan di keris ini yang dinamakan look. Nah look ini biasanya memiliki arti. Ada look 1, look 2, look 3, look 5. Intinya dari semua itu ganjil. 1, 3, 5. Nah yang 5 ini biasanya dipakai sama raja-raja dahulu. Yang 5 itu? Yang looknya 5 ya. Nah yang Pak I tanyakan ini, lah ini kenapa yang paling banyak gitu. Looknya ini yang paling banyak. Nah kalau di dalam seni-seni seperti ini yang dinamakan keris Kalawijan. Keris Kalawijan. Kalawijan itu keris yang memiliki look lebih banyak lah. Gitu. Gak seperti keris biasa lah gitu ya. Betul. Keris biasa umumnya kan looknya ada berapa, jadi melebihi itu gitu kan. Melebihi, bener itu yang dinamakan keris Kalawijan. Dan kalau untuk namanya sendiri, dan ini adalah keris kesukaan. Apa tuh? Keris kesukaan saya. Apa tuh Kang? Keris Setan Kober. Setan Kober. Wah namanya aja udah serem nih, Setan Kober. Setan Kober. Untung saya nggak megang, saya takut kesambet nih. Waduh, ini bukan yang Pak I maksud ya. Mungkin Pak I maksudnya Kober kuburan. Kuburan itu kan. Gitu. Ini di sejarah nih sangat melegenda sekali nih. Keris ini salah satu pegangan saya. Artinya mungkin saya suka dengan looknya mungkin ya. Dengan looknya sendiri. Kalau untuk seperti itu kan saya nggak memikirkan artinya untuk kegunaan tertentu. Karena pengoleksi aja Kang ya? Betul. Kalau untuk yang seperti ini saya hanya suka di looknya aja gitu ya. Nah keris ini dinamakan Setan Kober. Keris Setan Kober ada keris yang melegenda pada zamannya yang dimiliki ya Arya Panangsang. Arya Panangsang. Oh, Arya Panangsang ini salah satu kesatria. Kesatria mungkin dalam sejarah ini mungkin dihitamkan lah ya, mungkin yang jahat gitu. Sedangkan kalau menurut saya pribadi ya nggak jahat sih menurut saya karena itu kekuasaannya dia gitu. Oke, kita bahas tentang Arya Panangsang ini ya. Arya Panangsang ini adalah salah satu murid dari Sunan Kudus. Sunan Kudus Murid kesayangannya itu. Dan keris ini dibuat sama dengan empuk yang sama dengan keris Sengkelat ini. Oh iya. Empuk Sopo Mandagi. Sopo Mandagi tadi. Sopo Mandagi. Yang pertama saya sebutkan tadi, empuknya itu yang membuat keris ini gitu. Dan untuk kegunaan dari kan tadi Kang bilang lebih kekuasaan lah ya. Betul. Nah kalau untuk ini apa nih Kang? Ini karena kesatria yang megang ya, betul. Sama. Merebutkan kekuasaan. Intinya itu orang-orang yang berperang yang merebut lah ya. Karena pada zaman dulu kan masih teritori lah Kang ya. Bener. Teritori gue ini lu itu gitu. Oke. Saling merebutkan. Gitu. Betul. Apalagi ini kan di daerah Jawa Tengah ya. Arya Panangsang ini kan Adipati Jipang itu salah satu daerah di Blora. Di Blora.
Makanya yang legenda yang saya baca, yang saya dengar cerita ya, artinya membahas tentang Ray Panangsang ini pernah bertarung dengan Sutawijaya. Sutawijaya ini dalam kurung Joko Tingkir. Joko Tingkir itu adalah salah satu julukan ya. Joko Tingkir itu ada salah satu julukan gitu. Nah, Empu Sopo Mandagi ini siapa sih dia? Ya kan? Ya, agak penasaran juga sih kan. Yang menurut saya cerita dahulu ya, maksudnya dari guru-guru saya, dari orang-orang yang mungkin tahu dengan hal-hal seperti ini. Yang saya tahu, yang saya baca dengan sejarah juga, Empu Sopo Mandagi ini suami dari adiknya Sunan Kalijaga, Dewi Rasaulan. Dewi Rasaulan. Itu seorang kalau mualaf ya, jadi mualaf yang baru dari agama lain masuk ke Islam ya. Iya, mualaf itu salah satu mualaf. Pembahasan seperti ini panjang sekali gitu loh, apalagi melegenda-legenda kayak gini kan, kita juga nggak meyakinkan apa cerita itu benar. Yang saya sebutkan tadi itu benar, yang itu yang saya tangkap dari guru-guru saya, yang saya baca dari kitab buku-buku sejarah kayak gitu. Itu yang saya tahu dari semua ini kayak gitu. Jadi udah tahu nih Kang. Oke. Makasih banget sebenarnya Kang, nih informasi pengetahuan juga buat saya nih Kang. Ya, benar banget. Sejarah jangan dilupakan Pak. Iya, betul Kang. Apalagi Kris ini adalah salah satu aslinya Indonesia ya Kang. Bener banget. Gak boleh sampai kayak dianggap kuno segala macam. Betul banget gitu. Ya anggap aja ini sebuah senjata, jangan ke inilah ibarat kata musyrik kayak gitu. Jangan seperti itu. Jadi memang Kris ini dulu bisa dibilang khasnya Indonesia. Senjatanya Indonesia. Orang bawa Kris ya itu senjata. Ya, Soekarno pun megang Kris loh. Semuanya kayak misalnya polisi bawa senjata, lalu Anda bilang syirik kan salah. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang kalau misalnya teman-teman yang bilang syirik ya monggo silakan. Kami juga nggak memaksakan opini kita ya kan. Bener banget. Kita hanya membahas sejarah di sini. Di sini juga yang poin dari Kang Satria adalah Kang Satria punya semua Kris ini bukan karena apa yang ada di dalam. Oke, betul banget. Tapi seninya itu. Betul. Antiknya ini yang dicari. Dan memiliki sejarah-sejarah tertentu. Nah, betul. Jadi yang salah adalah menurut saya pribadi Kang, ketika kita mengagungkan dan mendewakan Kris. Benar banget, Tai. Jangan sampai kita mengagungkan suatu benda. Kita harus sama Gusti Allah meminta gitu. Pasti Kang. Tapi Kang, baik lagi Kang. Ntar yang ini jadi di belakang Kang ya. Oke, kita atur. Ya 5 juta aja. Udah bisa ada diskon gitu? Berapa kira-kira? 2,5 Kang. Murah sekali. Oke, kita nanti dibahas belakang. Siap. Jadi, oke. Buat teman-teman makasih udah yang nonton. Pastinya dan semoga pokoknya malam Jumat ini paling bagus lah ya. Nah, ini malam Jumat nih, terutama Kris yang ini nih. Ini harus banget kalian cermati baik-baik nih. Jangan sampai nantinya malah. Dan ingat ya, di tukang bunga itu maksudnya Kris ini jarang. Jadi tukang bunga takutnya pas udah dengar Smart Mesem, tukang bunga langsung beli. Nyari nih. Mana nih? Kang Satria bohong nih, katanya ini. Benar banget. Itu banyak yang palsu, imitasi, jadi hati-hati. Betul. Semoga sih informasi ini ngambil positifnya lah. Benar. Semoga bermanfaat, apalagi sejarah ya Kang. Benar banget. Khas Indonesia. Dan jika ada pengetahuan atau kata-kata yang kurang berkenan dari Kang Satria atau saya kurang berkenan, ataupun dan juga pengetahuan Kang Satria mungkin lebih teman-teman kayak kurang luas atau ini, apa gitu. Mungkin teman-teman bilang ini ceritanya bukan kayak gini. Ya itu silakan. Mungkin memang ada, karena memang legenda Indonesia nggak bisa dipastikan. Betul banget. Iya, benar banget. Ada legenda Jawa seperti ini. Iya. Legenda versi yang berbeda ya. Ini seperti itu. Jadi silakan berbeda pendapat, silakan. Dan juga mungkin teman-teman yang punya cerita pengetahuan bisa di komen aja juga nggak apa-apa. Oke. Kami menerima Kang ya. Siap. Jadi sampai sini aja podcast kita hari ini. Dan balik lagi, ini nggak dijual. Nggak dijual. Dan saya Pak GGC. Saya Satria Langit. Mohon undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.